Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate teman-teman ya untuk Bitcoin dan juga PP nih. Gimana nih PP gitu ya. And ya kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin dan juga Tensor, kemudian Cardano, BNB, Habar gitu ya, Ethereum. Ini ada sekitar 6 hari yang lalu ada pembahasan Doge, Solana gitu ya teman-teman. Jadi besok apakah kita harus bahas Doge lagi atau bahas Shiba? Teman-teman coba komen di kolom komentar ya. Dan kita lihat dulu overall market gimana nih ya. Bitcoinnya sih ada sedikit koreksi ya. Sedikit koreksi, kemudian Fear and Greed Index juga sedikit turun. Kemarin kan 87 ya, sekarang turun ke 86. And then disusul dengan kita bisa lihat ya untuk altcoinnya sih so far malah lanjut koreksi ya, 5-20% koreksinya nih untuk altcoinnya. Cuman yang menarik kita bisa lihat ya, untuk Doge masih lumayan lawan arus. Kemudian XRP juga ya, masih ini malah menguat kembali XRP. Dan yang menariknya adalah 7 hari terakhir ini Doge naik sekitar 85 sampai 86% nih kenaikannya ya. Mantap banget nih, sekitar 7 hari 7 hari terakhir lah. Oke. Kemudian sedikit reminder juga untuk news event yang penting di minggu ini ya. Ini ada di tanggal 13 November, 14 dan di 15 November. Berarti mulai ataupun per malam ini teman-teman ya. Hari ini kan 13 November ya. Ini ada core CPI, ada CPI juga, month-over-month sama year over years jam setengah 9 malam. Kemudian ada di tanggal 14 juga initial jobless claim, PPI sama crude oil inventory jam setengah 9 teman-teman ya, jam setengah 9. Ini juga setengah 9. Jam crude oil itu terakhir jam 11 malam. Dan terakhir itu di tanggal 15 November ada Jerome Powell speech itu jam 3 subuh ya. Kemudian core retail sales sama retail sales. Jadi sekali lagi sudah di prepare untuk news event ini. Dan yang menariknya adalah untuk CPI ya, core CPI sama CPI month over month-nya itu tidak mengalami perubahan ya. Tapi yang years over years ini ada mengalami kenaikan dari 2,4 ke 2,6 teman-teman. Ya, jadi ini bisa menjadi salah satu trigger untuk market koreksi dulu. Ya, untuk antisipasi dulu, teman-teman. Saya mention itu dulu aja, ya. Nah, untuk Bitcoin secara daily gimana nih? Sebenarnya secara daily di sini kan kita bisa lihat ya, bikin tail candle sampai 85.100-an, kemudian dia closing di atas gitu ya. Menandakan memang dari segi buyersnya pun masih sorong naik ya, dia closing di atas. Tapi dari segi sellernya pun ini udah mencoba menekan harga, dan buyersnya itu nggak mampu ngangkat harga lebih tinggi lagi. Makanya dia closingnya terbentuk seperti ini ya, secara candlestick. Dan ini mungkin saya adjust sedikit ya untuk area imbalance-nya yang belum ke fill ya, dari candlestick di 10 November dan pada closing tadi pagi. Nah, di sini ya range-nya itu di 81.500 sampai 85.160 dolar lah, sekitar area itu. Nah, masih sama sebenarnya dengan ekspektasi saya pribadi, minimal dengan adanya news event nanti malam ya, setidaknya untuk si Bitcoin ini akan nge-fill dulu area imbalance sebelum dia melanjutkan push-nya lagi ya di 98.000 sampai 100.000 dolar ya. Jadi memang ini menjadi target area retracement atau koreksinya si Bitcoin kalau memang kita benar-benar mendapatkan ya, entah itu dia create base di sini, entah itu mungkin dia semacam bikin falling wedge atau channel ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ya ini sementara masih sama seperti sebelumnya ya, dan mungkin ini lebih jelas lagi hal apa yang bisa men-trigger tersebut terjadi. Dan so far ini yang pribadi saya lihat gitu ya. Tapi kalau misalkan dari area situ pun dia jebol bablas ya, kita bisa pantau area sebelumnya di sini ya, 77.000 sampai 80.000 dolar before dia mengalami kenaikannya. Tapi ya melihat tren yang begitu kuat teman-teman ya, setidaknya dia tes sampai area imbalance saja menurut saya udah oke sih ya. Cuman untuk antisipasi balik lagi kita prepare untuk skenario buruknya dia visit sampai 77 ribuan dolar. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa pantau dua area ini aja before Bitcoin bisa mengalami kenaikan yang lebih signifikan, new all time high lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat time frame hourly ya, khususnya 1 jam gimana nih? Kalau kita lihat sebenarnya dia masih ketahan aja di previous area support. Di sini ada saya tandain ya.
Ini di sekitar 85.100 sampai 86.450-an dolar. So far sih dia ketahan di sini. Ya masih ketahan. Jadi kalau misalkan kita lihat time frame 4 jam, yes. Ya kita bisa lihat gambarannya seperti ini. Dia cuman creating base aja. Ya masih satu way doang. Dan ya probabilitasnya kalau memang terus-terusan satu way akan dihampiri nih sama EMA 21, dimana itu menjadi tambahan area support juga sebenarnya untuk si Bitcoin. Jadi gini, kemudian dia masih satu di sini gitu ya, mungkin ada bikin tail candle dan lain sebagainya, ya masih bermain di sekitar 85.000 dolar ya jelang NIS event nanti malam. So kalau NIS event nanti malam dia benar, kemudian market itu bereaksi negatif, koreksi dulu ya. So far sih yang kita bisa lihat di area ini dulu teman-teman ya, di area sini. Ini saya tandain. Nah ya ini ada area tahanan juga ya, dekat sekali dengan retracement 0,3, dimana Fibonya masih sama. Saya tarik dari swing low ke swing high yang terakhir ya, ini di sekitar 81 ribuan dolar lah ya, sekitar 81 ribuan dolar. Kemudian nextnya lagi di sini ya, ada area tahanan time frame 1 jam jelas di 0,5 nya itu di sekitar 78.300 sampai 79.270-an dolar ya. Let's say area ini jebol, teman-teman bisa pantau dua area bawah ya. Ini untuk antisipasi sekali lagi kalau memang si Bitcoinnya mengalami retracement lebih lanjut ya, kurang lebih sebentar dia drop seperti ini, going up lagi testing ke high level sebelumnya ya, kemudian dia breakdown ya. Mungkin di sini kita bisa melihat yang namanya double top gitu ya. Sebentar ya, di sini top 1, top kedua, kemudian di sini ada area neckline. Once area neckline itu terjebol ya, maka dia akan visit area bawahnya, retracement 0,3 yang tadi sudah saya mention gitu ya. Jadi so far seperti itu untuk Bitcoin ya, untuk antisipasi jelang news event nanti malam teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti rilis data malah di luar forecast gitu ya, lebih bagus dari forecast ya, mungkin market akan bereaksi lebih positif gitu ya. Dan jangan lupa juga nanti ada Jerome Powell speech di tanggal 15. Nah kita lihat ke PP ini gimana sebenarnya secara daily. Yes, secara daily sebenarnya PP ini kalau kita lihat pada pergerakan sebentar ya, sebentar. Nah ini ya Maret ya. Maret itu kan banyak altcoin yang cetak area high lah, dan sekarang masih banyak yang belum sentuh high level di bulan Maret. Nah ini high levelnya menarik adalah PP ini di bulan Mei ya, dia bikin high baru dan sekarang ini dia udah deket banget nih dengan high level di bulan Mei. Tentu untuk bulan Maret ini udah dilewatin sama PP, berarti kita bisa lihat tren PP itu sebegitu kuatnya ketimbang mayoritas atau kebanyakan altcoin lainnya. Nah progresnya saat ini di sini ada area supply. Tuh, dia kena reject. Wajar gak? Sangat wajar ya. Di sini kita bisa lihat ya daily-nya. Dia ada area supply, dia testing adanya rejection saat ini. Kemudian kita bisa melihat juga di sini. Ya, di sini adalah high sebelumnya nih. Tuh. Ya, yang mampu akhirnya di take out sama si PP. Jadi once memang kita bisa lihat ini adalah satu penguatan, kemudian dia adanya retracement untuk dia lanjut naik lagi nih, bahkan create all time high. Nah ini menurut saya sangat-sangat possible untuk si PP gitu ya. Jadi koreksi yang ada pun sebatas dia retracement sebelum dia lanjut pump lagi gitu. Kita gunakan Fibo juga bisa dari swing low ke swing high yang terakhir, dan ya, kita mendapatkan beberapa retracement golden ratio dan pas banget ya. Di sini kalau misalkan saya tandain nih 0,3 0,5 itu di sekitar 0,0113 sampai 121 dolar. Kemudian di area lebih bawahnya lagi di sini ya, itu adalah merupakan resistance sebelumnya juga di Fibo 0,6 atau di sekitar 0,001046 dolar gitu ya. Plus di sini ada EMA 21 juga secara daily, dan ini juga ada demand juga nih. Ya ada demand juga yang belum kesentuh lagi. Jadi memang bisa sekali diperhatikan beberapa area ini target retracementnya sebelum dia lanjut naik, merupakan area ideal lah menurut saya pribadi, yang mungkin nanti teman-teman bisa pantau dan bisa manfaatkan untuk di PP gitu ya. Nah kalau kita lihat time frame 4 jam gimana? Ya 4 jamnya sebenarnya kurang lebih sama kayak Bitcoin ya, dia naik tes ke high sebelumnya, kemudian adanya rejection gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi trigger untuk dia setidaknya tes lagi nih ya ke area support terdekatnya di sini di 0,0123 sampai
dolar. Once dia breakdown, ya teman-teman bisa pantau lah ya untuk beberapa area tahanan bawah yang tadi juga sudah saya mention secara daily. Yang menariknya adalah di sini juga ada EMA 21 nih yang masih dipertahankan tuh. Kita bisa lihat ya, dipertahankan walaupun dia koreksi dan dia masih mampu bertahan di atas area tersebut. Jadi ini adalah key level ya untuk PP kalau kita lihat, atau teman-teman mau pantau secara time frame hourly khusus yang 4 jam. Ya ini adalah key levelnya untuk PP. Once dia breakdown dari situ ya teman-teman harus siap untuk melihat PP melanjutkan koreksinya ke beberapa area yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan kembali ya untuk si PP. Kalau kita lihat lebih detail lagi seperti time frame 1 jam, sebenarnya so far ini ada area tahanan terdekat. Ya di sini ada area fresh demand dan dia lagi testing, ada EMA 21 juga secara time frame 1 jam. Ya, kita bisa lihat satu bull candle dibalas dengan beberapa candle. Jauh memang cenderung lebih korektif ya untuk next candlenya. Tapi yang menariknya di sini adanya bull candle dengan closing seperti ini, yang menandakan memang adanya liquidity sweep atau grab likuiditas untuk bagian atas kemudian lanjut rejection. Maka ini bisa men-trigger si PP melanjutkan koreksi atau penurunan lebih lanjut ke beberapa area yang tadi sudah saya mention ya. Jadi itu untuk antisipasi teman-teman sekalian ya. Jadi palingan itu untuk pembahasan PP dan juga Bitcoin ya. Harap bersabar dan menunggu untuk news event nanti malam, ini cukup penting. Dan ya itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.